Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Fahmi selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar psikologi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Nabiha Salwi, Asyifa Nabila, Salma Dera Putri Amanda, Salsabila Azahra, dan Zulfi Al-Khairi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang prinsip dari belajar. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian belajar. Belajar sendiri adalah suatu proses di mana diri seseorang berusaha untuk memperoleh ilmu dan merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Seseorang dapat dikatakan sudah belajar apabila ia sudah mengalami perubahan pada perilakunya dan ilmu serta wawasan yang ia miliki sudah bertambah serta bersifat permanen. Lalu, ada beberapa teori yang mendasari tentang apa itu belajar. Yang pertama yaitu ada teori behavioristik. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner. Teori ini sendiri berfokus kepada hasil yang dapat diukur dan dapat dilihat. Hal ini bertujuan agar tingkah laku yang bisa diharapkan bisa menjadi rutinitas dan dibutuhkan kegiatan pengulangan secara terus-menerus serta kursus agar kegiatan tersebut bisa menjadi rutinitas seperti yang diharapkan. Lalu yang kedua ada teori belajar kognitif. Pada teori ini dijelaskan bahwa ilmu dan pengetahuan itu akan dibuat dalam diri seseorang melalui proses hubungan yang terkait dengan lingkungannya, dengan lingkungan sekitarnya. Menurut para ahli, proses belajar akan berjalan baik jika pelajaran yang diberikan sesuai dengan susunan kognitif yang ada. Yang ketiga, ada teori belajar humanistik. Menurut teori ini, proses belajar akan dipandang sukses pada saat pelajar tersebut sudah dapat mengerti tentang lingkungannya dan dirinya sendiri, serta ia dapat berusaha untuk manifestasi atau meningkatkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Lalu yang keempat yaitu adalah teori belajar konstruktivistik. Menurut teori ini, belajar itu harus direkonstruksi atau dilaksanakan oleh manusia serta diberi arti yang memiliki arti melalui pengalaman yang real atau nyata. Maksudnya di sini adalah seseorang tersebut dapat mencari sendiri permasalahannya dan membuat teori atau pengetahuannya sendiri melalui kemampuannya dalam berpikir serta rintangan yang ditemuinya dalam permasalahan tersebut, dan kemudian barulah ia memecahkan permasalahan yang ditemuinya tadi. Belajar adalah suatu proses di mana diri seseorang berusaha untuk memperoleh ilmu atau mempelajarinya dan juga tingkah laku yang baru dan tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Kapan seseorang tersebut sudah dikatakan belajar? Apabila seseorang tersebut mengalami perubahan perilaku atau ilmu atas apa yang telah mereka pelajari dari sebelumnya dan itu bersifat permanen. Kaitan belajar dengan perilaku, ketika ada seseorang pelajar atau ia belajar dengan sungguh-sungguh, maka ia bisa menjawab latihan-latihan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Namun sebaliknya, jika ia acuh tak acuh dalam pelajaran dan tidak mendengarkan penjelasan dari guru tersebut, maka bisa dipastikan ia tidak akan bisa menjawab latihan-latihan yang telah diberikan. Ada beberapa hal perilaku dalam belajar. Yang pertama, perilaku belajar dengan mengikuti pelajaran. Yang ini bukanlah suatu bakat dari seseorang, melainkan ini sebuah kewajiban atau proses yang harus dijalani oleh setiap orang yang belajar. Kemudian perilaku belajar dalam mengulangi pelajaran. Terkadang penjelasan dari guru tersebut seringkali atau bahkan ada beberapa yang kurang baik atau kesannya yang kurang baik atau samar-samar dalam ingatan seseorang. Dalam hal ini, pelajar bisa mengulangnya lagi secara pribadi, otodidak, atau secara kelompok, yang mana bisa dilakukan di rumah atau secara bimbel bersamaan.
Kemudian perilaku belajar adalah membaca buku. Membaca itu memahami isi dari apa yang tertulis, dan membaca memiliki pengaruh besar terhadap belajar, karena belajar adalah jendelanya dunia. Kemudian perilaku belajar adalah mengunjungi perpustakaan. Sebagai seseorang pelajar atau mahasiswa dapat memperoleh referensi yang baik dari sumber yang baik pula yang dianggap relevan dan mampu untuk menjawab kebutuhan dan informasi dan pengetahuan oleh seseorang tersebut, yang mana itu bisa dapat kita cari di dalam perpustakaan, karena bisa dibilang perpustakaan itu sudah memiliki referensi-referensi yang lengkap dan juga yang baik. Kemudian perilaku belajar adalah menghadapi ujian. Jika seseorang menghadapi ujian tidak akan mengalami kesulitan jika belajar sebelumnya, atau bahkan sebaliknya. Jika seseorang yang akan menghadapi ujian namun ia tidak ada mengulang atau mempelajari pelajaran tersebut, maka bisa dipastikan ia akan sulit menghadapi ujian tersebut. Ketika seseorang sudah belajar, akan memiliki perubahan yang biasanya akan memiliki perubahan seperti kebiasaannya, dan dapat berpikir asosiatif dan rasional. Dan tentunya jika seseorang sudah belajar akan memiliki perubahan dalam sikapnya, yang dalam artian jika seseorang sudah belajar maka ia akan berubah dalam hal-hal positif tentunya. Faktor internal yang mempengaruhi belajar dan hasil belajar. Faktor internal adalah faktor yang sumbernya berasal dari individu, jadi diri sendiri adalah penentunya. Orang lain bahkan tidak terlalu berpengaruh, bahkan dorongan dari luar bisa jadi sia-sia. Faktor internal terbagi dua, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikis. Aspek fisiologis terbagi dua lagi, yaitu kelengkapan dan kesehatan. Maksud kelengkapan di sini itu kondisi fisik sempurna tanpa ada kecacatan. Kalau kesehatan itu tidak sakit. Jika memiliki kecacatan pada tubuh atau sakit, maka itu akan mempengaruhi belajar dan tidak mendapatkan hasil maksimal dalam belajar. Faktor internal yang selanjutnya adalah aspek psikis. Psikis merupakan yang berkaitan dengan jiwa. Jiwa akan membuat seseorang lebih berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Seseorang yang psikisnya terganggu akan sangat mempengaruhi belajar, seperti broken home, pertengkaran, atau wabah penyakit. Itu semua akan memberikan dampak negatif hingga membuatnya tidak stabil dalam belajar. Aspek psikis terbagi dalam 7 bagian. Yang pertama adalah niat. Orang yang memiliki niat tulus dari hati akan lebih bisa bertahan dan menikmati proses belajarnya. Sedangkan orang yang setengah-setengah memiliki niat atau bahkan tidak berniat untuk belajar sama sekali, cenderung lebih mudah menyerah dan goyah jika mendapati banyak masalah. Yang kedua ada IQ. Ada beberapa kategori IQ, yaitu genius, superior, normal, keterbelakangan mental, dan idiot. IQ berpengaruh dalam kehidupan, seperti melakukan aktivitas kognitif, psikomotorik, dan lainnya. Yang ketiga, ada minat dan motivasi. Minat adalah ketertarikan pada sesuatu, sedangkan motivasi adalah alasan seseorang untuk bergerak dalam berbuat atau mencapai sesuatu. Yang keempat, ada motif. Motif adalah daya upaya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, ada kematangan dan kesiapan. Maksud dari kematangan adalah fase dalam pertumbuhan seseorang dan di mana alat tubuhnya sudah siap melaksanakan kesepakatan baru. Sedangkan kesiapan ialah memberikan respon atau reaksi. Yang keenam ada kognitif dan daya nalar. Kognitif itu meliputi 3 hal, yaitu persepsi, mengingat, dan berpikir. Daya nalar adalah kekuatan mental yang berkaitan dengan pembentukan kesimpulan dan penilaian. Yang terakhir ada perhatian. Keaktifan jiwa yang semata-mata tertuju pada objek. Jadi seseorang jika sedang belajar harus dihadapkan pada objek-objek yang menarik pada perhatiannya. Dan kemudian faktor yang ketiga adalah kelelahan. Faktor kelelahan yang berhubungan dengan jasmani dan rohani. Contoh jasmaninya adalah ketika kita merasa letih, maka kita akan segera membaringkan tubuh. Sedangkan rohaninya adalah perasaan lesu dan rasa bosan. Kemudian, faktor eksternal mempengaruhi belajar dan hasil belajar. Yang pertama, cara orang tua mendidik. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama. Bimbingan dan penyuluhan dari orang tua memegang peranan yang sangat penting.
Anak yang memiliki kesulitan dalam belajar, maka akan dapat ditolong dengan memberikan arahan belajar dengan sebaik-baiknya, dan peran orang tua akan mempengaruhi keberhasilan bimbingan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengertian orang tua. Bila anak sedang belajar, maka tidak boleh ada gangguan dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga adalah relasi antar anggota keluarga. Demi kelancaran anak belajar, maka diperlukan relasi atau hubungan antar keluarga yang baik. Kemudian yang keempat adalah faktor sekolah. Faktor sekolah juga mempengaruhi potensi anak dalam belajar. Dan yang keenam, kurikulum. Kurikulum adalah unsur substansial dalam pendidikan, sebab materi yang harus diberikan guru harus sesuai dengan kurikulum. Yang ketujuh adalah metode mengajar dari guru. Metode mengajar dari guru sangat berpengaruh. Jika metode mengajar guru yang kurang baik, akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Kemudian, yang kedelapan adalah faktor lingkungan masyarakat. Pribadi seseorang juga tergantung lingkungannya. Bila terlalu banyak mengikuti kegiatan dalam masyarakat, maka akan mengganggu pembelajarannya. Kemudian yang kesembilan adalah motivasi dalam belajar. Penyebab seseorang melakukan perbuatan adalah karena ditimbulkan oleh sebuah motif. Dalam belajar, motivasi punya peranan yang sangat penting. Kemudian yang ke-10 adalah faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Demikian presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar psikologi. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Fahmi selaku dosen pengantar psikologi dan juga kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam presentasi ini. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Kami berharap semoga presentasi ini bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.